Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Arindia Septiana dengan NPM 21110808178 yang akan menyampaikan tugas ulangan tengah semester BK Belajar. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian BK klasikal. Menurut Santoso, bimbingan kelas atau klasikal adalah program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brainstorming atau curah pendapat. Sedangkan menurut Delusia Weck, bimbingan kelas kadang terjadi saat konselor diminta hadir untuk memberikan topik mengenai harga diri, keterampilan komunikasi, keluarga sehat, resolusi konflik, keterampilan persahabatan, dan pencegahan bullying. Selanjutnya ada fungsi BK klasikal. Bimbingan klasikal mempunyai berbagai fungsi, antara lain yang pertama ada dapat terjadinya interaksi sehingga saling mengenal antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseling. Yang kedua, dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi langsung antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik, khusus bagi peserta didik dapat menyampaikan permasalahan kelas atau pribadi atau curhat di kelas. Yang ketiga, dapat terjadinya kesempatan bagi guru bimbingan konseling melakukan tatap muka, wawancara, dan observasi terhadap kondisi peserta didik dan suasana belajar di kelas. Yang keempat, sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya pencegahan, penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan pikiran, perasaan, serta kehendak perilaku peserta didik. Selanjutnya ada langkah-langkah bimbingan coaching klasikal, yaitu yang A, melakukan pemahaman peserta didik atau menentukan kelas layanan, menyiapkan instrumen pemahaman peserta didik, pengumpulan data, analis data, dan merumuskan pemahaman. B, menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik atau konseling atas dasar hasil pemahaman peserta didik. C, ada memilih metode dan teknik yang sesuai untuk memberikan layanan bimbingan klasikal atau ceramah diskusi, atau ceramah simulasi diskusi, atau ceramah tugas diskusi. Yang D, persiapan pemberian layanan bimbingan klasikal dapat disiapkan secara tertulis, merupakan suatu bukti administrasi kegiatan. Dengan demikian, materi layanan disajikan secara terencana dengan harapan mencapai hasil yang optimal sebab disusun atas dasar kebutuhan dan literatur yang relevan. Selanjutnya, masih memilih sistematika persiapan yang dapat disusun oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan catatan telah mencerminkan adanya kesiapan layanan bimbingan klasikal dan persiapan diketahui oleh koordinator bimbingan dan konseling dan atau kepala sekolah. F, mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian layanan bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan layanan. G, evaluasi pemberian layanan bimbingan klasikal perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses tepat tidaknya layanan yang diberikan atau perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan. Secara umum, aspek yang dievaluasi meliputi kesesuaian program dalam pelaksanaan, keterlaksanaan program, hambatan-hambatan yang dijumpai, dampak terhadap kegiatan belajar mengajar, dan respon peserta didik, personal, sekolah, dan orang tua, serta perubahan Selanjutnya ada tujuan bimbingan klasikal. Tujuan bimbingan klasikal adalah untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, mampu beradaptasi dalam kelompok, mampu menerima support atau dapat memberikan support pada teman-temannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.